Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Randa Hajat Suhartinisi, MPD. Strategi nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional memajukan Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta menerapkan berbagai kebijakan yang didapat menunjang kedaulatan NKRI. Politik strategi nasional merupakan suatu kebijakan nasional dalam menentukan cita-cita dan tujuan bangsa untuk mewujudkan pembangunan bangsa, karena dalam politik strategi nasional terdapat perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, pengendalian, serta penggunaan secara totalitas dari potensi yang efektif untuk mencapai tujuan nasional. Hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelaksanaan HAM di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya, HAM di Indonesia justru berjalan mundur. Komitmen pemerintah tentang HAM sangat kecil, bahkan dikatakan nyaris tidak ada. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan HAM. Upaya pemerintah ini harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia agar berjalan maksimal. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM antara lain memasukkan HAM ke dalam Undang-Undang 45 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM, menerbitkan berbagai peraturan undang-undang sebagai instrumen nasional HAM, membentuk Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM, serta lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM, menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan HAM. Demokrasi dan negara hukum. Konsep negara hukum menghendaki bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan semata. Negara hukum dan demokrasi menghendaki penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum yang bersumber dari keinginan rakyat, aspirasi rakyat, dan untuk rakyat. Hubungan antara negara hukum dengan negara demokrasi adalah hukum, kekuasaan, dan demokrasi merupakan sesuatu yang saling berkaitan dalam negara yang menganut sistem demokrasi. Hukum dipergunakan untuk melegitimasi kekuasaan, agar kekuasaan tersebut bisa diakui. Sebaliknya, hukum dipergunakan untuk mengontrol kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi. Hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara meliputi hak mengeluarkan pendapat, baik secara tertulis maupun lisan, kewajiban untuk menghargai, bertanggung jawab, serta melaksanakan semua hasil keputusan bersama. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, misalnya menduduki kursi jabatan di pemerintahan. Adapun yang merupakan kewajiban warga negara adalah menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam bela negara, dan mengikuti pendidikan dan pemerintahan wajib membiayainya. Geopolitik dalam wujud wawasan Nusantara. Geopolitik atau geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politei. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan tei artinya urusan. Di Indonesia, geopolitik juga disebut dengan wawasan Nusantara. Mengapa bangsa dan negara Indonesia membutuhkan wawasan Nusantara sebagai geopolitiknya? Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia keluar yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia dibangun atas pandangan geopolitik bangsa.
Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat tinggalnya, yang menghasilkan konsepsi wawasan Nusantara. Jadi, wawasan Nusantara merupakan penerapan dari teori geopolitik bangsa Indonesia. Konsep geopolitik Indonesia berlandaskan pada pandangan kewilayahan dan kehidupan bangsa. Sebagai negara yang sangat luas dengan berbagai keragaman di dalamnya, Indonesia memiliki wawasan Nusantara sebagai dasar mengembangkan wawasan nasional. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan Undang-Undang 45 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang 45. Nilai-nilai tersebut ialah 1. Ketuhanan yang berkebudayaan, 2. Kemanusiaan universal, 3. Persatuan dalam kebinekaan, 4. Demokrasi permusyawaratan, 5. Keadilan sosial. Dari kelima nilai tersebut merupakan gabungan dari nilai-nilai Pancasila menurut pendiri-pendiri bangsa Indonesia. Rule of law atau supremasi hukum. Pengertian dari rule of law itu masih tetap sama, yaitu bahwa the rule of law harus menjamin apa yang oleh masyarakat yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial. Fungsinya pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial, sehingga diatur pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Contohnya, Indonesia adalah negara yang terkorup di dunia. Terima kasih, semoga video singkat ini bisa memberikan pelajaran untuk kita. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.